billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nassahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimina was-saimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita pada kesempatan kali ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur yang sedalam-dalamnya, puji yang setinggi-tingginya hanya pantas kita ucapkan kepada Allah. Dengan begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung, nikmat yang tidak bisa kita rinci satu persatu, karena begitu banyaknya nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kehidupan, kesempatan, kesehatan, hidayah dan keimanan, sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita bisa melaksanakan setiap ubudiyah dan ketaatan kita kepada Allah, terutama melaksanakan amalan-amalan terbaik kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan pada tahun ini telah menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat beringat dengan salam kita mohonkan kepada Allah agar keselamatan, kesejahteraan selalu Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyru hasanat. Karena siapa yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya 10 kebaikan. Pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, kita akan menyampaikan, mengingatkan kita kembali akan pentingnya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun masalah kita, seberat apapun ujian yang diberikan oleh Allah, maka jalan terbaik bagi orang-orang yang beriman adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimina was-saimat rahimani wa rahimakumullah. Semua kita tentu memiliki permasalahan dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang lepas daripada permasalahan dan problematika kehidupan. Ada masalah yang berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan keluarga kita, berkaitan dengan harta-harta kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Mungkin ada di antara kita yang sampai hari ini masih direndung kesedihan karena diberikan kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala, hutang yang belum bisa kita bayar dan kita lunasi. Mungkin ada di antara kita yang telah lama berumah tangga namun sampai hari ini belum diberikan keturunan oleh Allah. Atau mungkin ada di antara kita yang diberikan penyakit yang ternyata Allah belum berikan kesembuhan, sementara kita telah menginginkan dan berusaha untuk mencari kesembuhan itu. Dan berbagai macam ujian lainnya yang bisa jadi datang silih berganti dalam kehidupan kita. Perlu kita sadari bahwa apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar dan kita rasakan ketika kita hidup di bumi Allah, maka ini merupakan sunnatullah. Dia merupakan takdir dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan sudah ditetapkan oleh Allah. Maka kita orang yang tidak tahu diri, hidup di bumi Allah, kita makan rezeki Allah, kita mengaku beriman kepada Allah, kita menginginkan syurga Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tidak bisa menerima setiap ujian. Malah lebih parah lagi, kita berburuk sangka dengan takdir-takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala 14 abad tahun yang silam sudah mengingatkan kita dengan firman-firman-Nya,
Dalam Al-Quran Allah ingatkan, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian merasa bahwa Allah akan biarkan kalian mengucapkan, setelah mengucapkan keimanan sementara kalian belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau dalam ayat yang lain dikatakan oleh Allah, am hasibutum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian merasa bahwa Allah akan masukkan kalian ke dalam syurga Allah nanti di akhirat, sementara belum nyata bagi Allah siapa di antara kalian yang betul-betul berjihad mendekatkan dirinya kepada Allah, dan orang-orang yang betul-betul sabar di setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ada 3 bentuk kesabaran yang harus ada di dalam diri kita orang-orang yang beriman. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan setiap ketaatan kepada Allah. Sabar dalam melaksanakan salat di awal waktunya, sabar dalam membaca Al-Quran, sabar dalam melaksanakan puasa, sabar dalam menginfakkan harta-harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sabar yang kedua, sabar dalam menahan diri kita dari kemaksiatan, sabar menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa, mata melihat yang haram, sabar dalam menahan telinga kita dari mendengar yang haram, lisan kita mencela, memfitnah, merendahkan, tangan kita mengambil dengan jalan yang tidak hak, sabar hati kita untuk tidak iri, dengki, sombong, ria. Dan sabar yang ketiga adalah ketika seorang hamba Allah harus benar-benar sabar di setiap ujian musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya sebagai orang-orang beriman, kita diberikan solusi oleh Allah. Kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa keluar dari segala kesulitan-kesulitan yang Allah berikan. Agar setiap ujian yang Allah berikan kepada masing-masing diri kita, dia akan bernilai kebaikan, bernilai pahala di sisi Allah. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe. Yang pertama, manakala engkau ingin keluar dari berbagai macam kesulitan, musibah, ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka angkatlah tanganmu, berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah keluarkan engkau dari segala kesulitan-kesulitan itu. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Bukan senjata yang kedua, bukan senjata yang ketiga, bukan senjata yang terakhir, tetapi dia merupakan senjata yang pertama yang harus ada dalam diri kita masing-masing. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syai'un akramu 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada seorang hamba Allah yang menundukkan dirinya, bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah keluarkan mereka dari segala persoalan-persoalan kehidupannya. Artinya, semakin sering kita berdoa, semakin panjang doa yang kita mintakan kepada Allah, maka tentunya kita akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah siapa orang yang paling mulia? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa panjangnya doa beliau. Dalam satu riwayat, manakala beliau melaksanakan ibadah haji ketika wukuf di Arafah, setelah melaksanakan salat zuhur lalu beliau jamak dengan salat asar, beliau berdoa, meminta, memohon, mengangkatkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbenam matahari di waktu maghrib. Betapa panjangnya doa Rasulullah, padahal beliau orang yang telah dijamin syurga oleh Allah. Padahal beliau adalah Habibullah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau tidak pernah bosan untuk meminta, berdoa, memohon kepada Allah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Rasulullah pernah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak mau berdoa, siapa yang enggan meminta, memohon dan mengadukan persoalannya kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayudkhiluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, mereka tidak mau mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina.
Maka para ulama ketika melihat betapa kerasnya ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang enggan berdoa kepada Allah, maka mereka menetapkan bahwa para ulama menetapkan bahwa hukum berdoa itu pada hakikatnya wajib. Manakala kita laksanakan, kita akan mendapatkan kebaikan, pahala, dan apabila kita tinggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Bahkan bukan hanya sekedar dosa, kita akan diancam neraka jahanam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan kekuasaannya terhadap orang-orang terdahulu, terhadap para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita lihat kembali dalam Al-Quran, kita akan temukan betapa banyak manusia-manusia yang Allah keluarkan mereka dari kesulitan-kesulitan mereka. Kita lihat dalam surat Al-Anbiya misalnya, surat yang ke-21 ayat ke-83 sampai ke ayat ke-90. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang para nabi-nabi Allah yang Allah keluarkan mereka dari berbagai macam kesulitan-kesulitan mereka karena doa yang mereka sampaikan kepada Allah. Dalam ayat ke-83 Allah berbicara tentang Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana Nabi Ayub diberikan ujian yang sangat luar biasa, diberikan penyakit, bahkan penyakit itu dirasakan sampai 20 tahun. Beliau diusir dari kampungnya, diasingkan dari kaumnya, ditinggalkan dari keluarganya. Tetapi lihatlah bagaimana Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah, wa ayyuba idznada rabbahu anni massanyadh-dhurru anta arhamur rahimin. Wahai ya Allah, Engkau telah memberikan aku penyakit, Engkau telah memberikan aku ujian. Bertahun-tahun ujian itu dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Lalu beliau berdoa kepada Allah agar Allah berikan beliau kesembuhan. Maka dengan doa yang pendek tapi datang dari lubuk hati yang paling dalam, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastajabna lahu fakashafna bihi min dur. Maka sungguh di saat yang bersamaan, penyakit yang 20 tahun itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat selanjutnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Yunus alaihissalam. Wa zannuna idz dzahaba mughadiban alla naqdiru alaih. Dan diingatlah ketika Zannun, Nabi Yunus alaihissalam, dia lari dari kaumnya, berputus asa dari kaumnya, lalu dia naik ke atas kapal, lalu dilemparkan ke dalam laut dan dimakan oleh ikan paus. Ketika dia berada di dalam perut ikan paus, fanada fi zulumat. Lalu dia menyeru kepada Allah dalam 3 kegelapan. Para ulama mengatakan makna 3 kegelapan adalah ketika beliau di dalam perut ikan, ketika beliau di dalam laut yang sangat dalam, ketika hari yang sangat gelap, yang tidak ada yang bisa menyelamatkan beliau kecuali adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah beliau berdoa kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam merendahkan dirinya kepada Allah. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Maka sungguh dengan doa yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam, maka kami selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus. Lalu di ayat yang selanjutnya, bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam, seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan umur panjang lebih daripada 100 tahun, yang diberikan istri yang tidak bisa memberikan keturunan, tetapi dengan begitu yakinnya Nabi Zakaria dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa kepada Allah, wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Dan ingatlah ketika Nabi Zakaria meminta kepada Allah di umur yang lebih daripada 100 tahun, di saat istri tidak bisa memberikan keturunan, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bermula dari doa yang beliau sampaikan kepada Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan ijabah, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Maka sungguh kami ijabah doa engkau wahai Zakaria, dan kami berikan engkau seorang putra yang bernama Yahya, yang dia pun menjadi seorang nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah membuktikan bahwa setiap doa orang-orang beriman, manakala dia sampaikan dengan penuh keyakinan, manakala dia sampaikan dengan penuh pengharapan, maka sungguh setiap doa-doa itu pasti akan didengar dan pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pemirsa Khazanah Ramadan, Pondok Pesantren Sumatera Tawalib rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang kedua, jalan agar kita keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, tak lain dan tak bukan, mari sama-sama kita kembali memperbanyak istighfar, bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya salah satu penyebab musibah, ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada diri kita, kepada keluarga kita, bisa jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia kecuali adalah karena dosa, perbuatan maksiat yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah memperbanyak istighfar. Tugas kita adalah memperbanyak menyisihkan waktu-waktu kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa mereka yang selalu melazimkan istighfar, membaca dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dia dari segala kesulitan-kesulitannya, akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan Allah akan memberikan mereka rezeki yang bahkan dia tidak sangka-sangka dari mana datang rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, jalan agar kita keluar dari segala persoalan kehidupan kita, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh tingkatkanlah kualitas keimanan, tingkatkanlah kualitas ibadah, tingkatkanlah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan siapa yang bertakwa, siapa yang tunduk, siapa yang patuh, siapa yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan bagi mereka makhraj, jalan keluar. Bukan hanya satu jalan keluar ternyata, akan tetapi begitu banyak jalan keluar yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Ketika engkau mencintai Allah, maka tunggulah saatnya di mana engkau pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Khazanah Ramadan rahimani wa rahimakumullah, maka mudah-mudahan dengan setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia ini bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun ujian yang kita hadapi, seberat apapun musibah yang kita terima, maka tidak ada jalan kecuali apa yang telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Maka sungguh angkatlah tangan kita, seringkalilah berdoa, meminta dan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya perbanyaklah kita beristighfar, bertaubat, meminta ampun kepada Allah, dan iringilah seluruh kehidupan kita, waktu-waktu kita dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan hidayah, dan Allah muliakan kita dengan ujian-ujian itu di dunia, dan Allah muliakan nanti di akhirat di dalam syurga Allah bersama orang-orang saleh, orang-orang yang dicintai dan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Moga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.